Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI ya. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai perjuangan Rasulullah di Madinah. Ya, jadi di semester 1 ada perjuangan Rasul di Makkah. Kali ini kita akan belajar tentang perjuangan Rasulullah di Madinah. Ya. Jadi kita akan membahas secara singkat ya, singkat padat, dan nanti bisa di upgrade dengan membaca materi di buku paket, LKS, atau buku-buku sejarah atau sumber-sumber sejarah di media apa saja ya. Ya, karena pemahaman mengenai Rasulullah ini sangat penting ya, sangat harus difahami oleh setiap umat Islam, terutama generasi muda Islam, supaya mengerti perjalanan Rasulullah membawa Islam. Ya, jadi kita bisa sholat setiap hari, kita bisa mengerti bahwa Tuhan kita Allah yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Itu tidak bisa dilepaskan dari jasa dan perjuangannya Rasulullah ketika awal-awal menyebarkan Islam. Jadi generasi kita sekarang ini, generasi milenial, itu sudah tinggal menikmati saja hasil perjuangannya para nabi, hasil perjuangannya para wali. Oke, itu ya. Jadi ini beberapa kompetensi dasar mengenai materi Nabi Muhammad di Madinah ini. Ya, ini indikator pencapaiannya, bisa dibaca sendiri ya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai Rasulullah di Madinah ya. Oke, ini beberapa hiasan ya yang mengingatkan kita kepada Muhammad, Rasulullah Muhammad. Oke, sebelum masuk ke Madinah, kita harus mereview kembali memori kita, ingatan kita, sejarah Nabi Muhammad di Mekah ya. Karena nggak bisa dipisah ya, harus tahu sambungannya. Ketika Rasul di Madinah itu melakukan apa saja, memperjuangkan apa saja, memproses apa saja. Nah, ketika di Mekah dulu apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul lakukan ya. Jadi sehingga mendapatkan sambungan yang utuh mengenai panutan kita yang paling utama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oke, saya sangat yakin teman-teman sudah pada hafal ya sejarah Nabi sejak kecil, sejak lahir sampai beliau remaja, sampai beliau dewasa. Intinya Rasul ini pemuda atau anak-anak, sejak anak-anak sampai pemuda sampai dewasa, itu adalah sosok manusia yang istimewa ya di tengah kebudayaan jahiliyah, di tengah situasi masyarakat yang jahil ya, jahiliyah ya. Kita tahu lahir dari ayah Abdullah, ibu Aminah, dan seterusnya, punya kakek Abdul Muthalib ya, punya paman Abu Thalib. Dan saya yakin teman-teman sudah mengerti, sudah paling tidak hafal ya cerita Nabi sejak kecil ya, ketika nanti ada episode dadanya dibuka dan seterusnya, sampai beliau remaja, sampai beliau digelari Al-Amin ya. Jadi Nabi itu sangat terkenal di Mekah, kemudian sampai dijuluki Al-Amin karena saking terpercaya dan jujur ya. Kemudian menikah dengan Siti Khadijah ya, karena Rasul itu bekerja sama di dalam berbisnis bersama Siti Khadijah dan akhirnya menikah ya. Jadi ini saya terangkan sangat singkat-singkat, tetapi sebenarnya sangat banyak kandungan yang bisa kita pelajari dari sejarah Nabi Muhammad. Oke, kita review ini tahapan Makkah ya. Tahapan Makkah ini bisa disimak sendiri, mulai dari diangkat menjadi Rasul, turunnya Al-Quran, ini di Gua Hira ya, oleh malaikat Jibril. Saya yakin sudah ngerti ya, sudah apal semua. Kemudian mulai kegiatan dakwah terbuka ya, ini 611 Masehi ini, supaya kronologi tahunnya dapat ya teman-teman ini
Kemudian dakwah Darul Arqam, ini di rumahnya sahabat. Ya, kemudian ini ya mulai ada serangan dari kaum musyrik. Kita tahu ketika Nabi mulai menyampaikan Al-Quran, mulai mendakwahkan Islam di tengah kebudayaan jahiliyah saat itu, sangat banyak serangan, ya, sangat banyak tantangan, hambatan dari kaum musyrik yang nggak mau digantikan dengan ajaran Islam. Dengan berbagai faktor ya, karena mereka nggak mau dikuasai oleh Muhammad, nggak mau diperintah-perintah sama Muhammad. Pokoknya intinya egoisme dan nafsu ya, nafsu sama kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan keserakahan yang membuat mereka menentang Nabi Muhammad. Kemudian 615 ini Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, kemudian ini kemudian mengundang perlawanan yang keras di masa itu ya, karena umat Islam semakin membesar dan perlawanan dari kaum musyrik juga semakin dahsyat. Kemudian ada episode hijrah ke Habasyah ya, atau Habsyi atau Abisinia kalau zaman SD kita belajar ya, atau zaman madrasah. Oke, kemudian juga mengalami boikot. Keluarganya Nabi Muhammad itu diboikot. Ya, kemudian ada masa-masa yang sangat sedih bagi Nabi Muhammad, itu berurutan ya. Jadi meninggalnya istri, meninggalnya paman, kemudian hijrah ke Thaif ditolak. Ya, ditolak bahkan sampai diusir-usir, dilempari batu. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad, kemudian nanti dikasih ajaran sholat itu melalui Isra Mi'raj. Ya, kemudian nah ini memasuki fase di mana nanti Rasul akan berpikir dan akan melangkah untuk hijrah ke Madinah. Ya, jadi harus mengerti peristiwanya, urutan-urutan peristiwa kenapa Nabi Muhammad pindah, move on, hijrah ke Madinah. Ya, jadi pertama-tama diboikot ini, kemudian meninggal orang-orang terdekat Nabi, kemudian berusaha hijrah ke Thaif tidak ada yang nerima, kemudian Isra Mi'raj diberikan ajaran sholat ya, lima waktu. Nah, ini poin-poin pentingnya adalah pertemuan dengan orang Yasrib, pertemuan dengan orang yang dari Yasrib ya. Yasrib itu yang nanti dijadikan namanya diganti oleh Nabi menjadi Madinatul Munawwarah. Ya, kemudian ada pertemuan-pertemuan dan kemudian itu yang membuat Rasul akhirnya pindah ya dari Mekah ke Madinah. Itu kira-kira gambaran dakwah Rasulullah di Mekah ya. Jadi saya berharap di slide ini teman-teman paling tidak sudah mendapat inti dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah. Ya, jadi di dalam memorinya itu selain digunakan untuk belajar ilmu yang banyak, jangan meninggalkan pelajaran mengenai sejarah Nabi Muhammad. Ini sangat penting sekali ya untuk membangun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, memperkuat keislaman kita, memperkuat kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya ya, dan membuat kita menjadi mengerti bahwa perjuangan Nabi itu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana strateginya, tantangan apa yang dihadapi oleh beliau ya. Jadi kira-kira itu. Oke. Nah, ini kita masuk ke faktor-faktor hijrah Rasul ke Madinah ya. Kita bahas secara cepat saja. Jadi di tahun 621 itu ada 13 orang penduduk Madinah ketemu Nabi Muhammad di Bukit Aqobah. Ya, kemudian mereka berikrar memeluk Islam. Ini orang-orang Madinah yang mengunjungi Ka'bah, yang mendengar berita tentang Nabi Muhammad ya. Jadi orang Madinah itu tingkat peradabannya itu lebih tinggi dari Mekah. Jadi orangnya lebih pintar-pintar, lebih rasional, lebih beradab. Nah, kemudian kalau mendengar tentang ajaran kenabian yang baru, mereka tertarik dan mereka mengunjungi Mekah,
ya di tahun 621 ada 13 orang itu langsung masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya ada 73 orang dari Madinah ya yang kemudian juga masuk Islam ya dan bahkan sudah beribadah haji. Ya, jadi mereka ini yang membuka jalan atau membuka tawaran untuk pindah ke Madinah ya. Jadi ada tokoh-tokoh dari kota Madinah yang mendatangi Nabi Muhammad dan menawarkan untuk wahai Rasulullah, ayo pindah ke Madinah saja. Karena di Mekah sudah situasinya tidak kondusif lagi Nabi Muhammad menyebarkan Islam ya. Bahkan kalau tetap memaksakan di Mekah, nanti Rasul akan mengalami konfrontasi ya, atau mengalami perang, mengalami konflik fisik ya, bahkan bisa diperangi secara fisik kalau tidak segera mengambil keputusan untuk hijrah. Jadi bukan berarti Rasul takut ya, tetapi mempertimbangkan umat yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, mempertimbangkan bagaimana perluasan ajaran Islam. Kalau langsung dipaksakan maksa di Mekah, nanti akan banyak mudarat ya, akan banyak efek buruknya, akan banyak korban, sehingga penyebaran Islam menjadi tidak seperti hari ini ya. Ini kita mempelajari secara seksama betapa kerennya Nabi Muhammad di dalam berstrategi ya. Oke, jadi tadi itu ada orang Madinah yang menawarkan untuk pindah ke ada orang Madinah di Aqabah yang menawarkan Nabi Muhammad untuk pindah ya, untuk hijrah saja ke Madinah. Itu yang mulai membuat Nabi Muhammad berpikir untuk hijrah. Kemudian ada banyak juga peristiwa yang membuat atau mendorong Nabi Muhammad bersama pengikut-pengikutnya saat itu, sahabat-sahabatnya, untuk oke, kita pindah saja ke Madinah, kita hijrah saja ke Madinah. Ya, jadi ada tahun kesedihan, ada peristiwa istri beliau meninggal. Ya. Oke, ini ada Siti Khadijah, istri beliau, kemudian Abu Thalib, paman beliau yang selalu melindungi perjuangan Nabi Muhammad di Mekah ya. Abu Thalib ini orang yang sangat disegani di Mekah, tokoh yang sangat senior, sangat punya wibawa, yang sangat ditakuti oleh orang-orang Mekah ya. Jadi Abu Jahal itu segan kalau sama Abu Thalib. Kemudian Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir musyrik yang lain itu masih mikir-mikir kalau ada Abu Thalib. Ya, Siti Khadijah juga begitu. Siti Khadijah adalah pengusaha besar di Arab Saudi, ya, yang memegang banyak kekayaan di Makkah saat itu. Ya, nah dua orang ini wafat. Itu yang membuat orang kafir Quraisy dan orang musyrik semakin merajalela, semakin menjadi-jadi di dalam mengganggu dakwahnya Rasulullah, di dalam menantang dakwahnya Rasulullah, menghambat dakwahnya Rasulullah. Nah, ini kemudian di slide berikut ini faktor-faktor yang membuat urgen ya, urgen itu kepepet itu ya, urgen yang sudah sangat mendesak ini harus hijrah. Ya, jadi ada pemboikotan itu diboikot ya. Jadi orang kafir Quraisy membuat pengumuman bahwa semua penduduk Makkah harus memboikot Muhammad dan pengikutnya. Jadi nggak boleh berdagang ekonomi dengan Muhammad, nggak boleh bisnis apapun, nggak boleh jual beli dengan Nabi Muhammad, tidak boleh menikah dengan pengikut-pengikutnya Muhammad, dan dilarang bergaul dengan pengikutnya Muhammad. Ini yang membuat umat Islam saat itu menjadi sangat menderita. Ya, kira-kira 3 tahun. Bahkan pengumuman pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah. Ya, ini luar biasa ya, merajalelanya kafir Quraisy saat itu. Ya, jadi boikot itu enggak diserawungi gitu ya.
kamu nggak boleh jual beli dengan Muhammad dan pengikutnya, nggak boleh nikah, nggak boleh bergaul, nggak boleh menolong apa saja. Padahal saat itu kan butuh makan, butuh transaksi dagang, butuh nafkah. Sementara masyarakat tidak boleh membuat kontak, membuat pergaulan dengan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Jadi berlangsung 3 tahun ya, bayangkan, lama sekali. Jadi bayangkan misalnya keluarga kita diboikot 3 tahun oleh masyarakat desa kita. Kita nggak boleh beli ke warung di desa itu, kita nggak boleh ngomong dengan orang di desa itu, kita nggak boleh pakai masjidnya, kita nggak boleh sama sekali melakukan hubungan apapun dengan penduduk sekitar. Itu kan saya nggak nyaman, dan itu berlangsung 3 tahun dialami oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Muhammad. Ya, nah ini momentum ya, momentum yang jadi saya bilang ya, yang sangat urgent, mendesak. Jadi sudah diboikot seperti itu, sudah disiksa seperti itu, tetapi orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini merasa kok ini nggak kapok-kapok Muhammad, kok nggak mandek-mandek dia. Kurang ajar sekali dia Muhammad ini. Kemudian kira-kira pagi ya, 26 Safar, 26 bulan Safar, 622 Masehi. Ini di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu rumahnya buyutnya Nabi Muhammad. Ya, jadi rumah yang dibangun oleh buyutnya Nabi Muhammad. Namanya Kusai, Kusai ya, Kusai. Kusai itu Abdul Muthalib, kemudian dia punya ayah namanya Hashim, kemudian Abdi Manaf, kemudian Kusai, sampai terus ke atas nanti sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim ya. Nah, Kusai ini buyutnya Rasulullah. Tetapi rumah yang dibangun oleh buyutnya Nabi ini malah dipakai berkumpul oleh orang kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy ini terdiri dari 14 suku dan intinya rapat. Rapat itu adalah bagaimana melenyapkan Nabi Muhammad. Pokoknya piye carane Nabi Muhammad ora dakwah lagi, tidak berdakwah lagi, tidak mengganggu kebiasaan orang jahiliyah menyembah berhala. Gimana dia enggak pokoknya dihalangi. Bagaimana caranya Muhammad ini enggak bergerak lagi gitu. Ya. Jadi di rapat ini ada usul macam-macam ya. Ada yang usul Nabi Muhammad dibuang keluar daerah, ada yang usul Nabi Muhammad dikurung, dipenjara. Ada yang usul Nabi Muhammad kerangkeng, dibuatkan kotak, nanti dibiarkan di situ sampai dia kapok, sampai mati. Nah, usul-usul tidak sepakat, tidak ada kesepakatan. Nah, yang disepakati adalah udah langsung dibunuh saja gitu loh. Muhammad pateni wae, dibunuh saja. Dan itu ide dari Abu Jahal. Ya, idenya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu jenius sekali kalau dalam hal kejahatan. Tapi dia pikirannya tuh menjadi macet kalau membicarakan kebaikan. Jadi Abu Jahal itu terkenal Abu Jahal ya. Dia tuh bodoh kalau dalam hal kebaikan. Tetapi dia brilian, dia tuh otaknya encer, ya, cerdas sekali, seling idenya kalau masalah jahat. Ya, jadi intinya ini bisa dibaca sendiri. Nabi Muhammad harus dibunuh dan harus semua perwakilan dari suku di Quraisy harus bareng-bareng membunuh Rasulullah, dan ada 14 suku. Sehingga 14 pemuda dari masing-masing suku kafir Quraisy bersama-sama membunuh Nabi Muhammad. Ini tadi rapatnya 26 Safar ya, pagi. Nah, rencana pembunuhannya itu malam hari dibunuh. Mau dibunuh ini sama 14 suku kafir Quraisy. Ya. Kemudian ini momentum hijrahnya Rasul. Tadi Kamis pagi, nah ini Kamis siang.
Kamis siang ini Rasul sudah tahu hasil rapat itu ya, bahwa beliau akan dibunuh oleh 14 orang di rumahnya. Itu Rasul sudah mendapatkan informasi. Ya, Nabi Muhammad sudah mendapatkan informasi tentu saja dari malaikat ya, malaikat Jibril yang memberikan informasi hasil rapatnya Abu Jahal dan kawan-kawan ya, Abu Jahal and the gang itu merencanakan pembunuhan. Nah, info itu diterima oleh Rasulullah. Jadi Rasul itu punya intel ya, punya mata-mata. Mata-matanya itu adalah malaikat Jibril. Nah, setelah tahu itu Rasul kemudian koordinasi dengan Abu Bakar. Intinya rapat sama Abu Bakar merencanakan untuk, wahai Abu Bakar, ini saatnya hijrah. Ya. Jadi diatur sedemikian rupa, dimanage, dikoordinasi dengan sedemikian rupa, sehingga semua orang Islam sebelum malam hari itu sudah meninggalkan Mekah. Nah, Nabi Muhammad itu berangkatnya tuh malam harinya. Ya, jadi pemimpin yang sejati itu kalau ada masalah atau ada peperangan itu beliau yang paling terakhir ya, paling terakhir menyelamatkan diri. Padahal yang akan dibunuh ini adalah Rasulullah. Tetapi Rasul mengutamakan umatnya agar pergi dulu ke arah Madinah, kemudian nanti Rasul baru malam harinya berangkat. Ya, jadi ini kebesaran dari sifatnya Nabi Muhammad, mendahulukan pengikutnya, mendahulukan rakyatnya, mendahulukan yang dipimpinnya. Oke, saya harap teman-teman mengimbangi slide ini dengan bacaan-bacaan yang lain ya, sehingga dapat gambaran yang lebih utuh, dapat gambaran yang lebih lengkap mengenai proses detik-detik Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian ada juga pembagian tugas Ali bin Abi Thalib. Kita tahu semua diutus oleh Nabi Muhammad menggantikan Rasul di tempat tidur ya. Kemudian Asma, ini anaknya Abu Bakar, itu nanti mengantarkan makanan. Karena Rasul transit di Jabal Sur, Gunung Sur ya, atau Gua Sur. Ini ada yang dibagi-bagi ya. Jadi luar biasa pengorganisasian Nabi Muhammad ketika mau hijrah itu luar biasa. Kemudian ada Abdullah, kemudian ini Abdullah juga anaknya Abu Bakar, memberi kabar terkait situasi Mekah. Jadi ini Rasul masih bisa merancang ada orang yang berada di Mekah untuk memberikan update ya, update situasi di Mekah ketika Rasul nanti sudah berangkat ya, pergi ke Madinah. Kemudian ada Amir bin Fuhairah, ini yang ditugasi berjaga di bawah Gua Sur. Ya, jadi ini intinya rencananya pembunuhan itu ketika malam hari Rasulullah sudah berangkat dengan Abu Bakar, itu 14 orang yang akan menggerebek Nabi, yang akan mengepung Nabi, membunuh Nabi, itu sudah berhasil masuk rumah. Nah, ketika mau ditebas pedangnya, ketika mau dipancung, ketika mau dibunuh, itu ada yang berpikir karena yang di tempat tidur itu tutupan selimut gitu ya, ketutupan selimut. Ada yang berpikir untuk dibuka. Nah, ketika dibuka yang ada adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga pembunuhan ini gagal. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad ini gagal. Kemudian Mekah gempar ya, Mekah menjadi kocar kacir ya, pasukan orang kafir Quraisy ini menjadi korak-karik. Karena yang dicari, yang diintai sejak tadi siang kok hilang. Mana ini yang mau dibunuh kok hilang. Kemudian semua tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kelabaan. Semua rumah digeledah, semua tempat dicari, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Padahal beliau sudah berangkat dengan Abu Bakar, ya. Jadi beliau keluar Mekah, kemudian transit di 3 hari di tadi Gua Sur ya. Kemudian malam ketiga beliau dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya.
untuk melanjutkan perjalanan menuju Yasrib, ditemani Abdullah bin Abi Bakar dan Abdullah bin Arqad, ya, yang bertugas sebagai petunjuk jalan. Ya, jadi Rasul itu transit dulu 3 malam, ya, 3 hari 3 malam di Gua Tsur untuk menunggu perkembangan Mekah. Kemudian Senin 8 Rabiul Awal, Senin 8 Rabiul Awal. Nah, ini tahun 1 Hijriah, ya. Jadi ini dihitung sebagai tahun pertama Hijriah karena inilah tahun di mana Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi filosofi atau latar belakang dari tahun Hijriah, tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, kemudian setelah mengarungi padang pasir yang sangat luas dan sangat panas, kemudian ini Senin 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai di Kuba. Nah, Kuba itu tempat yang sudah dekat dengan Madinah, ya. Kalau perjalanan dari Jakarta ke Kudus, kira-kira Kuba itu ya kayak Demak gitu, ya. Demak, Kudus kan dekat sekali. Jadi sudah sangat dekat dengan Madinah. Kuba ini kota kecil. Di Kuba ini Rasul nginep, ya, di rumahnya Kulthum bin Haddam. Ini orang yang sudah diberikan informasi bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad lewat sini dan mungkin akan menginap, ya. Sudah diberitahu oleh orang-orang Madinah yang tadi ketemu di Bukit Aqobah, ya. Jadi beliau bahkan 4 hari, ya, istirahat di Kuba dan membangun masjid, ya, Masjid Kuba. Ini masjid pertama yang didirikan di dalam sejarah umat Islam. Ya, ini masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Masjid Kuba, ya, tempat istirahat Nabi ketika dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Oke, seterusnya kemudian 3 hari Ali bin Abi Thalib ini nyusul, ya. Nyusul setelah dia perjalanan selama 15 hari. Jadi ini terlihat betapa Ali bin Abi Thalib itu anak muda yang sangat tangguh, ya, sangat luar biasa kecintaannya kepada Nabi, kepada Islam, sehingga dia mau menempuh perjalanan tidak bersama-sama dengan Nabi, tidak bersama dengan umat Islam yang lain. Kemudian nanti ketemu Nabi di rumahnya Ibnu Haddam tadi. Kemudian Jumat Rabiul Awal bertepatan dengan 622 Masehi, rombongan Muhajirin ini melanjutkan perjalanan ke Yasrib, ya, Yasrib. Jadi lanjut menuju ke Madinah. Oke, itu kira-kira proses perjalanan Rasulullah ke Madinah, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ketika Rasul sudah di Madinah, ini sekilas pengetahuan, ya. Jadi supaya teman-teman paham apa sih bedanya antara perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Itu perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya apa? Konsentrasi Nabi itu bedanya di mana yang dikerjakan Nabi. Nah, untuk mengetahui perbedaan dakwah Nabi di Makkah dan Madinah, itu salah satu caranya adalah dengan memahami perbedaan ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah, ya. Jadi di slide ini teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa membaca dari berbagai sumber, ya. Pokoknya ayat Makkiyah itu akan memberi gambaran apa saja yang didakwahkan Rasulullah di Mekah. Kalau ayat Madaniyah nanti akan memberi gambaran apa saja yang dikerjakan Rasulullah di Madinah. Jadi di dua lokasi ini Rasul agak berbeda ini, ya, cara dakwahnya agak berbeda karena situasinya berbeda, masyarakatnya berbeda. Kalau di Mekah itu meskipun tanah kelahirannya Nabi Muhammad sendiri,
keluarga besarnya juga di situ, tetapi Nabi Muhammad luar biasa dimusuhi, luar biasa ditentang, luar biasa diganggu ya, luar biasa dihalang-halangi dakwahnya. Tetapi ketika di Madinah, ini masyarakat luar biasa menerima Nabi Muhammad, luar biasa akomodatif ya, bahkan menjadikan saudara, bahkan kaum muhajirin yang baru datang dengan kaum ansor itu sudah jadi saudara. Ya, nanti akan terlihat ayat-ayat yang disebut Makiyah dan Madaniyah ini akan menjelaskan ya sejarah Nabi di Mekah dan Madinah. Ya, ini penjelasan dari ayat Makiyah dan Madaniyah. Kira-kira itu. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang dikerjakan Nabi Muhammad di Madinah ya. Nomor 1, yang mungkin ini belum saya tulis di slide, itu adalah Rasul mengganti nama Yasrib. Ya, Yasrib itu dengan nama Madinatul Munawwaroh. Ya, jadi Rasul mengganti nama kotanya dulu. Ya, jadi itu hal pertama yang dilakukan Rasulullah. Jadi Madinatul Munawwaroh, kota yang bercahaya. Itu yang membuat Madinah menjadi luar biasa di dalam proses penyebaran ajaran Islam saat itu ya, proses meluasnya ajaran Islam di seluruh penjuru dunia ya, tidak hanya di Madinah, tetapi markasnya, tempat strateginya, tempat Rasulullah berpikir, Rasulullah merencanakan berbagai strategi itu adalah di Madinah selama 10 tahun. Yaitu yang membuat Islam kemudian nyebar ke berbagai pelosok dunia, ke berbagai peradaban, ya, ke berbagai kerajaan lain di dunia, termasuk Romawi sampai nanti ke Eropa, Bizantium dan seterusnya. Oke, nomor 1 ya, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi program pertama kalau kalau anak-anak organisasi biasanya proja gitu ya. Proja pertama Nabi Muhammad di Madinah itu adalah merukunkan masyarakat Ansor dan Muhajirin. Jadi yang baru datang dari Mekah dan yang sudah di Madinah tetapi sudah masuk Islam itu dibikin sebagai satu saudara oleh Nabi Muhammad. Ya, disatukan. Kamu bukan lagi masyarakat yang berbeda, kalian menjadi satu, Ansor Muhajirin. Ya. Oke, dasar-dasar budaya yang diletakkan oleh Rasul pada umumnya merupakan sebuah nilai dan norma yang mengatur manusia dan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan peribadatan, sosial, ekonomi, dan politik. Ya, jadi Rasul ini ketika di Madinah itu agak berbeda dengan Mekah. Kalau di Mekah, Nabi Muhammad itu lebih konsentrasi kepada melawan penyembahan berhala ya. Jadi Rasul itu di Mekah itu yang paling disuarakan atau paling diperjuangkan adalah tauhid atau akidah. Ya, jadi kalau orang musyrik nyembah patung itu semua salah, dan itu yang diperangi oleh Nabi Muhammad, yang diterobos oleh Nabi Muhammad, yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad menjadi tauhid, menyembah Allah. Tetapi ketika di Madinah Rasul mulai menata peribadatan, ya, muamalah ini, mulai menata lingkungan sosial, mulai menata ekonomi masyarakat, mulai menata politik masyarakat, yang semua bersumber dari Al-Quran dan sunnahnya Rasul sendiri. Oke, lebih detail lagi, Rasul mendirikan masjid ya, jadi Nabi Muhammad mendirikan masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Kita tahu di Madinah itu ada Masjid Nabawi, ya, yang proses mendirikannya itu Rasul menyerahkannya kepada onta. Nah, ontanya itu dicolke gitu, dilepaskan sehingga
mencari jalan sendiri sampai mandek. Nah, ketika mandek itulah yang dibuat menjadi Masjid Nabawi dan rumahnya Rasulullah. Ya, jadi Nabi itu ketika baru masuk Madinah, ya jadi kenapa kok pakai onta? Ketika baru masuk Madinah itu Nabi sangat ditunggu-tunggu ya. Dan banyak sekali orang Madinah yang menawarkan supaya Nabi tinggal di rumahnya mereka masing-masing ya. Wahai Nabi, rumahku saja, rumahku saja, rumahku saja gitu ya. Rebutan, siapa yang nggak mau ditinggali sama Nabi Muhammad. Nah itu kemudian Rasul dengan sangat bijaksana menyerahkan titik di mana Rasul tinggal itu melalui onta ya. Onta. Jadi mandeki onta di situ ya sudah dibangun Masjid Nabawi, dan di sebelah Masjid Nabawi ada rumahnya beliau, rumah kecil saja ya. Jadi rumahnya Rasul itu enggak gede-gede banget, enggak seperti istana seperti orang-orang sekarang ya. Kecil saja untuk aktivitas dengan istrinya Siti Aisyah ya. Sangat sederhana sekali. Oke, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ya, tadi sudah saya singgung. Kemudian ada piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi dan kaum-kaum yang lain. Ada Nasrani, ada suku-suku yang berbeda-beda ya. Jadi ini piagam Madinah. Jadi di Madinah itu masyarakatnya itu sangat macam-macam, plural. Ya, jadi tidak hanya ada orang Islam dan Kristen dan Yahudi, tetapi juga ada banyak suku-suku yang berbeda, ya, yang sebelumnya itu masih agak saling saling gengsi antar suku sehingga bisa menimbulkan konflik. Ya, kemudian tadi meletakkan dasar-dasar sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat Islam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian memelihara dan mempertahankan keutuhan masyarakat Islam. Oke, itu yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Oke. Di Madinah ini bahkan Rasul mengurusi pertanian ya. Bahkan Rasul itu menata jalan raya. Jadi yang jenius dari Nabi Muhammad itu ketika di Madinah banyak suku-suku, itu semuanya berada di wilayah yang terpisah-pisah ya. Jadi misalnya suku Jekulo, suku Gebok, suku Jati, suku Kota. Misalnya gitu ya. Di Madinah itu banyak sekali suku-suku yang hidupnya terpisah-pisah, masih terpisah-pisah. Nah, oleh Nabi, jeniusnya suku-suku yang terpisah-pisah tadi, yang ngelompok-ngelompok tadi, itu dibikinin jalan. Jalan yang menyatukan antara suku-suku tersebut. Jadi bisa terjadi interaksi, bisa nyambung, bisa silaturahim, bisa saling berdagang, bisa saling kenal satu sama lain enggak. Tidak lagi ego suku ya, tidak lagi egoisme suku. Sehingga nanti rentan untuk konflik. Oke. Nah, ini piagam Madinah ya, piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat Madinah yang tadi punya latar belakang sangat plural, sangat macam-macam ya. Agamanya berbeda-beda, sukunya banyak. Ya, nah itu dibuat perjanjian. Perjanjiannya bukan Nabi Muhammad yang membuat, tetapi masyarakat sendiri yang memutuskan poin-poin perjanjiannya. Misalnya semua umat Madinah tidak boleh mengganggu, tidak boleh melukai keadilan di dalam masyarakat, tidak boleh menjahati ini itu, tidak boleh melakukan kejahatan, selalu harus berbuat adil. Seterusnya, pokoknya poin-poin yang intinya membuat masyarakat Madinah itu tentram, aman, nyaman, adil, makmur. Itu undang-undangnya namanya Piagam Madinah. Dan ini yang punya inisiatif, yang menggerakkan dan mendorong adalah Nabi Muhammad.
ini ya, Piagam Madinah, peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam yang menempatkan penduduk berbagai suku dan ras agama hidup secara adil. Oke, jadi ini poin penting dari Piagam Madinah. Ya, jadi Piagam Madinah itu intinya tuh aturan, kalau sekarang di Indonesia itu seperti Undang-Undang Dasar, seperti UUD, tetapi fungsinya adalah untuk menyatukan masyarakat Madinah secara adil. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini perang-perang yang terjadi pada periode Madinah. Jadi saya sebutkan saja singkat. Nanti teman-teman mencari sendiri ya. Saya mohon untuk teman-teman aktif. Misalnya perang Badar, ya, buka saja tentang perang Badar. Perang Uhud, buka saja tentang perang Uhud. Itu Rasul menang atau kalah. Kemudian ada perang Hondak ya, perang Parit atau perang Ahzab. Ada perang Hunain, ada perang Tabuk. Itu silakan dibaca sendiri, dibaca secara cermat perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya, jadi kesimpulan dari PPT kali ini adalah yang dikerjakan Nabi Muhammad di Madinah itu lanjutan dari yang dikerjakan di Mekah. Ketika di Mekah, Rasul fokus konsentrasi kepada tauhid, ya, bagaimana orang tuh jangan sampai salah nyembah sesuatu. Ya, jangan sampai orang-orang Makkah itu bertahan kepada kebodohannya, kepada jahiliyahnya. Ya, bodoh yang paling bodoh itu adalah nyembah sesuatu yang salah. Itu fokus Nabi Muhammad di Mekah. Jadi dandani mindset ketuhanannya orang Mekah. Ya, memperbaiki akal pikiran, mindset, cara pandang orang Mekah yang salah melihat Tuhan. Patung-patung banyak sekali, Lata, Uzza dan macam-macam, cilik-cilik, perindil-perindil itu dilawan sama Nabi Muhammad bahwa kamu nyembahnya itu kepada Allah yang menciptakan alam semesta, ya. Tetapi karena mengalami banyak gangguan, Rasul memilih untuk menyingkir dulu, ya, hijrah dulu. Nah, ketika di Madinah, karena Rasul itu diterima luar biasa, karena Rasul bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk berdakwah Islam. Selain untuk menyuarakan tauhid, selain untuk terus berdakwah tauhid, Rasul juga mulai menata kehidupan masyarakat. Ya, menata pertanian, menata tata kota, jalan raya, ekonomi, itu ditata Rasulullah di Madinah. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan di slide pendek ini. Saya kira ini hanya pancingan ya buat teman-teman untuk belajar lagi, kemudian mencari tahu lebih banyak mengenai sejarah Nabi di Makkah dan Madinah, ya. Jadi kali ini kita belajar tentang sejarah Nabi di Madinah. Oke, saya kira sampai sini dulu ya video pendek kali ini. Semoga bermanfaat. Kita minggu depan akan membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, tentang bermacam hal lagi yang menjadi episode menjelang Rasul menyelesaikan dakwahnya, ya. Oke, saya jadi ingat sesuatu sebelum saya tutup. Kenapa di Mekah itu ada perang? Kenapa ketika Rasul di Madinah itu ada perang dan ketika di Mekah itu tidak pernah ada perang? Karena ketika di Madinah, Rasul itu sudah punya pasukan yang sangat kuat, sudah punya pengikut yang sangat kondusif, ya, sangat loyal kepada Nabi Muhammad, sehingga membuat kekuatan Islam itu luar biasa saat itu, sehingga Nabi punya kesatuan, ya, punya pasukan yang besar, sehingga sudah bisa mempertahankan diri, sehingga terjadi perang.
Itu malah terjadi di Madinah ya. Jadi teman-teman silahkan cari tahu mengenai perang Badar. Ini semua ceritanya seru-seru ya. Perang Uhud ketika Rasul kena panah, perang Khandaq ketika Rasul bikin parit ya. Ada perang Hunain dan ada perang Tabuk. Oke. Jadi itu untuk perjanjian Hudaybiyah akan saya selanjutkan di slide yang akan datang. Oke, sekian sampai sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekali lagi ini hanya pancingan ya, hanya penjelasan singkat dan teman-teman harus mencari tahu, mencari bahannya sendiri untuk memperkaya pemahaman mengenai sejarah Nabi di Madinah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.